Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang ditujukan untuk memenuhi nilai mata kuliah pemrograman akuntansi 2 dengan tema program penjualan toko kue Mutmis yang beranggotakan Anissa Hazna Gifari dengan NIM 112000280, Fadla Zahra Tahira dengan NIM 112004222, dan Tita Setiawati dengan NIM 112000262. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Penjualan merupakan salah satu komponen yang penting dalam operasional sebuah perusahaan, sehingga perusahaan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Dalam kegiatan penjualan, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesatnya, penggunaan menggunakan komputer akan memudahkan dalam pengolahan data, juga pencatatan rincian-rincian yang penjualan yang ada. Tetapi tidak semua perusahaan yang ada di ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah maju ini sudah memiliki sistem terkomputerisasi dengan baik, atau bahkan masih menggunakan sistem manual dengan mencatat atau mengolah data sendiri dan menaruhnya di dalam arsip. Toko kue Mutmis merupakan salah satu contoh usaha yang bergerak dalam penjualan makanan yang sudah menerapkan penggunaan sistem terkomputerisasi dengan melakukan pengolahan dan pencatatan dan menggunakan software komputer secara manual. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu proses transaksi penjualan dan pemesanan kue. Yang kedua, bagaimana membuat bukti penjualan dan penyimpanan data dengan baik. Yang ketiga, bagaimana memudahkan dalam pembuatan laporan penjualan dan pemesanan kue. Tujuannya antara lain, yang pertama, memberikan kemudahan dalam proses transaksi penjualan dan pemesanan kue. Yang kedua, memberikan rekomendasi berupa sistem usulan, yaitu sistem yang berbentuk website untuk mempermudah masukan data-data yang terjadi selama proses penjualan makanan. Dan yang ketiga, membantu dalam pembuatan laporan. Lalu selanjutnya di sini ada entity relationship diagram. Terdapat data customer, pemesanan, penjualan, jurnal, detail pesan, barang, dan detail penjualan. Customer memiliki atribut ID, kode cus, alamat, telepon cus. Pemesanan memiliki atribut no pesan, tanggal pesan, total, kode cus. Penjualan memiliki atribut no jual, tanggal, no faktur, total jual, dan no pesan. Jurnal memiliki atribut no jual, tanggal jurnal, dan jumlah. Detail pesan memiliki atribut no pesan, kode barang, KTP pesan, dan subtotal. Barang memiliki atribut kode barang, nama barang, dan harga barang. Dan penjualan memiliki atribut no jual, KTP jual, kode barang, dan subjual. Customer ke pemesanan, relasinya one to many. Pemesanan ke penjualan, relasinya one to many. Penjualan ke jurnal, relasinya one to one. Pemesanan ke detail pesan, relasinya one to many. Detail pesan ke barang, relasinya one to many. Dan penjualan ke detail penjualan, relasinya one to many. Lalu di sini ada logical record structure, terdiri dari tabel customer, pemesanan, detail pesan, barang, jurnal, penjualan, dan detail penjualan. Di sini customer ke pemesanan, relasinya one to many. Pemesanan ke detail pemesanan, relasinya one to many. Detail pesan ke barang, relasinya one to many. Pemesanan ke penjualan, relasinya one to many. Penjualan ke jurnal, relasinya one to one. Penjualan ke detail penjualan, relasinya one to many. Lalu selanjutnya spesifikasi file. Di sini ada spesifikasi file tabel customer.
dengan file tadi ID choose, nama choose, alamat, dan telepon choose. ID choose tipe datanya varchar, nama choose tipe datanya varchar, alamat tipe datanya teks, telepon choose tipe datanya integer. Dan di sini ada panjang data, nama choose panjang datanya 20 dan telepon choose panjang datanya 13. Dan ID choose di sini sebagai primary key. Lalu di sini ada spesifikasi file tabel pemesanan dengan file no pesan, tanggal pesan, total, dan kode choose. No pesan tipe datanya varchar, tanggal pesan tipe datanya det, total tipe datanya int, kode choose tipe datanya varchar. Lalu no pesan panjang datanya 50 dan keterangannya primary key. Lalu selanjutnya ada spesifikasi file tabel detail pesan dengan field no pesan, kode barang, KTY pesan, dan subtotal. No pesan tipe datanya varchar, kode barang tipe datanya varchar, KTY pesan tipe datanya int, subtotal tipe datanya int. No pesan panjang datanya 50, kode barang panjang datanya 5, dan no pesan keterangannya sebagai primary key. Lalu ada spesifikasi file tabel barang dengan file kode barang, nama barang, dan harga barang. Kode barang tipe datanya varchar, nama barang tipe datanya varchar, harga barang tipe datanya double. Kode barang panjang datanya 10, nama barang panjang datanya 5, harga barang panjang datanya 20, dan kode barang keterangannya primary key. Lalu ada spesifikasi file tabel penjualan dengan file no jual, kode barang, KTY jual, dan subjual. No jual tipe datanya varchar, kode barang tipe datanya varchar, KTY jual tipe datanya int, subjual tipe datanya int. No jual panjang datanya 14, kode barang panjang datanya 5, no jual dengan keterangannya primary key. Lalu ada spesifikasi tabel detail penjualan dengan file no jual, tanggal, no faktur, total jual, dan no pesan. No jual tipe datanya varchar, tanggal tipe datanya det, no faktur tipe datanya varchar, no jual tipe datanya int, no pesan tipe datanya varchar. No jual panjang datanya 14, nomor faktur panjang datanya 14, total jual panjang datanya 11, no pesan panjang datanya 14. No jual keterangannya di sini primary key. Dan yang terakhir ada spesifikasi file tabel jurnal dengan file no jurnal, tanggal jurnal, dan jumlah. No jurnal tipe datanya varchar, tanggal jurnal tipe datanya det, dan jumlah tipe datanya integer. Dan no jurnal keterangannya primary key. Lalu selanjutnya ada tampilan pemrograman penjualan toko Mutmis. Berikut adalah halaman register penjualan pada toko kue Mutmis. Lalu ini adalah halaman login user penjualan toko kue Mutmis. Dan ini adalah tampilan beranda penjualan toko kue Mutmis. Lalu di sini ada tampilan halaman tambah data user, tampilan halaman data pengguna. Di sini ada tampilan halaman ubah akses user. Lalu di sini ada tampilan halaman data barang. Ada tampilan halaman tambah barang. Tampilan halaman edit data customer. Tampilan halaman data customer. Tampilan halaman transaksi pemesanan. Tampilan halaman transaksi penjualan. Dan yang terakhir ada tampilan laporan jurnal pada toko kue Mutmis. Lalu di sini ada tampilan codingan program. Yang pertama ada halaman pertama, membuat project baru dengan nama penjualan toko Mutmis. Selanjutnya ketik perintah composer create project prepare disk Laravel _Laravel 7.0 penjualan toko Mutmis. Yang kedua, kemudian proses pemasangan komponen Laravel ke dalam folder penjualan toko Mutmis.
Yang ketiga, selanjutnya untuk mendownload package DOM PDF adalah sebagai berikut. Ketik perintah pada terminal composer require berifidh _laravel strip DOM PDF, lalu jika berhasil akan muncul seperti ini. Lalu yang keempat, library suite alert, perintah untuk menampilkan pesan berhasil atau gagal. Dengan perintah di terminal composer require receipt _suite strip alert, dan jika berhasil tampilannya maka akan seperti ini. Lalu yang kelima, membuat database baru pada phpMyAdmin dengan nama penjualan toko Muknis. Yang keenam, selanjutnya lakukan membuat database dengan nama penjualan toko Muknis. Kemudian lakukan pengaturan koneksi database dengan cara buka file env, lalu ubah kode pada line 12 menjadi db database sama dengan penjualan toko Muknis seperti ini. Yang ketujuh, membuat model beserta file migration sebagai berikut. Dengan perintah php artisan make model barang. Lalu yang kedelapan, membuat file migration dengan skema sebagai berikut dengan perintah php artisan make migration barang. Yang kesembilan, membuat user authentication melalui terminal cmd dengan perintah seperti ini. Composer require laravel _ui 2.4. Jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Yang ke-10, langkah selanjutnya adalah membuat fitur authentication dengan perintah php artisan ui view out pada terminal. Lalu jika berhasil tampilannya akan seperti ini. Yang ke-11, jika ingin melihat tampilan halaman utama, ketik localhost 28000. Sebelumnya aktifkan terlebih dahulu php artisan serve pada terminal, dan tampilan Laravel akan seperti ini. Selanjutnya, mengintegrasikan Vue.js pada terminal dengan perintah php artisan ui view. Dan jika sukses maka tampilannya akan seperti ini. Yang ke-13, lalu langkah selanjutnya adalah menginstal Node.js pada terminal dengan perintah npm install. Lalu jika npm install berhasil, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk compiling dan testing pada project dengan perintah npm rundev pada terminal seperti di bawah ini. Setelah proses install selesai, lalu ketik perintah seperti di bawah ini pada terminal php artisan migrate. Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Lalu ubah tampilan login.blade.php yang berada pada folder research view out seperti perintah di bawah ini. Dan ini lanjutan codingan pada login.blade.php. Lalu ini juga sama. Yang ke-17, ubah tampilan penjualan toko Muknis pada out register blade.php seperti perintah di bawah ini. Lalu ini lanjutan dari register.blade.php, dan ini juga sama. Lalu yang ke-18, selanjutnya ubah kode pada home.blade.php pada baris extend layout.php menjadi extend layout.layout seperti ini.
Lalu yang ke-19, membuat modul role permission dengan perintah composer require seperti garis miring Laravel strip permission pada terminal. Lalu jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu yang ke-20, selanjutnya register file migration dengan perintah php artisan vendor -2 publish strip provider sama dengan seperti garis miring permission service provider pada terminal. Lalu jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Lalu yang ke-21, selanjutnya jalankan migration dengan perintah php artisan migrate. Dan jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Yang ke-22, selanjutnya membuat file seeder untuk pembagian level user dengan perintah php artisan make-2 seeder role seeder. Lalu yang ke-23, selanjutnya menambahkan user dengan 2 level admin dan user untuk mengelola akses seperti di bawah ini. Yang ke-24, menambahkan kode pada file user seeder seperti di bawah ini. Yang ke-25, selanjutnya register middleware dari seperti garis miring Laravel pada file app garis miring http garis miring kernel.php dan tambahkan kode seperti di bawah ini. Role sama dengan garis miring seperti garis miring permission garis miring middleware garis miring role middleware -2 class. Lalu yang permission garis miring seperti garis miring permission garis miring middleware garis miring permission middleware -2 class. Lalu yang terakhir ada role or permission garis miring seperti garis miring permission garis miring middleware garis miring role or permission middleware -2 class. Lalu yang ke-26, menambahkan kode pada file register controller.php yang berada pada folder app http controller out register controller. Dan pada function create masukkan kode seperti ini. Lalu yang kedua ada data user, membuat from master user pada file user.blade.php seperti di bawah ini. Ini lanjutan dari user.blade.php. Dan ini juga sama. Lalu yang ke-28, pada web PHP masukkan perintah seperti di bawah ini. Route research garis miring user controller. Route get user hapus ID user controller at destroy. Lalu yang ke-29, pada file user controller .php masukkan perintah seperti di bawah ini. Ini juga lanjutan dari user controller. Ini juga sama. Lalu yang ke-30, ubah template layout pada admin layout pada layout.blade.php di bagian menu 1 dan submenu 1 dengan kode seperti di bawah ini. Melakukan transaksi berikut tahapannya. Yang pertama yaitu membuat tampilan from data barang. Buatlah folder baru dengan nama barang pada field atau admin. Kemudian buat file baru dengan nama barang blade.php pada folder field atau admin atau barang.blade.php. Berikut formnya.
Selanjutnya, untuk tahapan yang kedua yaitu membuat model barang. Langkah selanjutnya, tambahkan model. Silakan buka model barang pada folder app atau barang.php. Tambahkan source code sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembuatan controller barang. Kemudian untuk pembuatan controller yang dibutuhkan dalam pengisian metode-metode dalam pengelolaan code dengan perintah php application mesh controller barang controller. Bukalah file barang controller pada folder app atau http atau controller dan tambahkan kode sebagai berikut. Untuk menampilkan hasilnya, silakan jalankan dengan perintah di terminal app php artisan server. Maka hasilnya akan seperti berikut. Ketika tombol tambah dan data barang diklik, maka akan muncul form untuk menambahkan data barang. Tahapan yang keempat yaitu membuat edit data barang. Selanjutnya, untuk mengelola update data, maka kita perlu menambahkan form edit. Maka kita tambahkan file dengan nama edit barang.blade.php pada folder field atau admin atau barang. Apabila sudah sesuai dengan gambar di atas, silahkan coba jalankan ke form master barang. Lalu nanti klik tombol edit, maka akan tampil form filter. Selanjutnya, membuat form transaksi pemesanan. Langkah pertama yaitu setting konfigurasi form transaksi. Kemudian membuat model pemesanan. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan model pesanan tem, dan scan pesanan.php. Silakan buka model pemesanan.php pada folder app atau pesanan.php. Tambahkan source kode sebagai berikut. Setelah itu, buka model tem pemesanan.php dan tambahkan source kode sebagai berikut. Selanjutnya, buka model detail pesanan.php dan tambahkan source kode sebagai berikut. Kemudian, membuat controller pemesanan. Buat controller host baru dengan nama pemesanan controller.php dan detail pemesanan controller.php dengan menggunakan terminal dengan perintah php application mesh controller pemesanan controller dan php application mesh controller detail pesanan controller. Setelah berhasil membuat controller pemesanan dan detail pesanan, silakan buka pemesanan controller.php dan masukkan source kode di bawah ini. Selanjutnya, buka file detail pesan controller.php dan masukkan source kode di bawah ini. Selanjutnya, buatlah function simpan dan masukkan source kode di bawah ini. Controller detail pesan ini fungsinya untuk menampung detail transaksi pemesanan. Setelah itu, atur source dengan membuka file web.php, kemudian tambahkan kode seperti di bawah ini. Selanjutnya, membuat tampilan transaksi pesanan. Buat folder pemesanan dalam folder field, kemudian buat file pesanan .blade.php dan ketikkan source kode seperti di bawah ini.
layout.blade.php, ubahlah source kode seperti di bawah ini. Jalankan prompt data pesanan, berikut tampilan prompt pemesanan. Ketika tombol tambah barang diklik, maka akan muncul prompt data barang yang akan dibeli. Selanjutnya, membuat prompt transaksi penjualan. Tahapan pertama yaitu membuat model penjualan. Buka model penjualan pada folder app atau penjualan.php, tambahkan source code sebagai berikut. Setelah itu, buka model detail penjualan pada folder detail penjualan.php, tambahkan source code sebagai berikut. Selanjutnya, buka model penjualan PHP pada folder penjualan.php, tambahkan source code sebagai berikut. Yang kedua yaitu membuat controller penjualan. Buka penjualan controller.php dan masukkan source code seperti di bawah ini. Setelah itu, atur root dan membuka file web.php, kemudian tambahkan kode seperti di bawah ini. Kemudian yang ketiga, membuat tampilan transaksi penjualan. Selanjutnya, buat folder penjualan dalam folder view, kemudian buat file penjualan.blade.php dan ketikkan source code seperti di bawah ini. Setelah itu, rubah pemanggilan pada struktur navigasi yang terdapat pada file layout.blade.php, rubah source code seperti di bawah ini. Jalankan prompt transaksi penjualan, berikut tampilan prompt penjualan. Lalu yang selanjutnya, membuat faktur invoice. Untuk membuat cetak invoice, silakan buat folder baru pada file dengan nama laporan, klik kanan, klik new file, berikan nama faktur.blade.php dan ketik source code di bawah ini. Berikut tampilan invoice. Selanjutnya, membuat laporan jurnal. 1. Setting struktur navigasi from laporan. Selanjutnya, membuat model jurnal dan laporan. Tambahkan model jurnal dan laporan. Buka model jurnal.php pada folder jurnal.php, tambahkan source code sebagai berikut. Setelah itu, buka model laporan PHP dan tambahkan source code sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga, membuat controller laporan. Buka laporan controller.php dan masukkan source code di bawah ini. Yang keempat, membuat tampilan laporan. Selanjutnya, buka folder laporan pada view, kemudian buat file laporan.blade.php dan ketikkan source code di bawah ini. Untuk cetak laporannya, silakan buat file dengan nama jurnal PDF dan dengan jurnal pdf.blade.php pada folder laporan dan masukkan source code di bawah ini. Setelah itu, atur root dan membuka
buka file web.php, kemudian tambahkan kode seperti di bawah ini. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba menjalankan program sistem penjualan toko kue Mutmis. Yang pertama, buka terlebih dahulu aplikasi Exam.pp, kemudian jangan lupa untuk menyalakan Apache serta MySQL-nya. Setelah itu, buka aplikasi Visual Studio Code, lalu jalankan perintah PHP Artisan Serve di terminal Visual Studio Code. Setelah itu, buka web browser, lalu masukkan alamat loginnya. Setelah itu masukkan alamat emailnya yaitu admin, passwordnya masukkan yaitu password. Lalu di sini muncul tampilan halaman dashboard. Di sini ada tulisan selamat datang di toko kue Mutmis. Di samping sini ada menu yang terdapat pada toko kue Mutmis. Di sini ada beranda, data master, menu penjualan serta menu laporan. Di data master terdapat menu pengguna. Di menu pengguna ini ada data pengguna dengan user ID, nama, email, roles atau akses serta aksi. Setelah itu di sini juga ada tambah data user. Di sini bisa masukkan nama user, lalu masukkan emailnya. Setelah itu pilih roles-nya, lalu klik simpan. Nah, maka tampilan data pengguna yang telah dimasukkan tadi itu muncul di sini. Kemudian untuk edit akses, kita coba ubah aksesnya menjadi admin. Setelah itu klik ubah akses. Nah, maka roles-nya tadi yang awalnya 2 atau bisa dikatakan user, sekarang telah berubah menjadi 1 atau admin. Setelah itu di sini ada menu barang. Di menu barang di sini terdapat data barang dengan kode barang, nama barang, harga barang, serta aksi. Di sini juga bisa untuk menambahkan data barang, masukkan kode barang, masukkan harga barangnya, kemudian klik simpan. Di sini ada pilihan untuk edit data barang. Kita buka edit. Di sini ada kode barang, ada nama barang serta harga. Lalu selanjutnya di sini ada menu customer. Terdapat data customer dengan kode customer, nama customer, alamat, telepon customer serta aksi. Di sini juga ada pilihan untuk menambah data customer. Di sini bisa masukkan kode customernya. Alamatnya, telepon customer. Kemudian
kemudian klik simpan. Maka data customer akan bertambah seperti ini. Kemudian di sini ada menu penjualan. Di menu penjualan di sini terdapat pemesanan serta transaksi penjualan. Yang pertama kita buka menu pemesanan. Di menu pemesanan di sini terdapat nomor faktur, tanggal transaksi customer dengan kode barang, nama barang, quantity, subtotal, dan aksi. Di sini juga terdapat pilihan untuk menambah barang seperti ini. Di sini bisa memilih barang serta memasukkan jumlah kuantitinya. Di sini kita coba masukkan tanggal transaksinya, masukkan customernya, lalu simpan pemesanan. Kemudian di sini ada menu transaksi penjualan. Di transaksi penjualan di sini ada nomor pemesanan, tanggal pesan, serta aksi. Di sini di aksi terdapat pilihan jual, cetak invoice, dan hapus. Yang pertama di sini coba kita pilih jual. Nah, maka akan muncul penjualan dengan nomor penjualan, nomor pemesanan, dan tanggal pemesanan. Serta di sini terdapat barang yang tadi kita pesan, ada kode barangnya, nama barang, quantity, dan subtotalnya. Kemudian kita klik simpan penjualan. Lalu di sini kita coba pilih cetak invoice. Seperti ini tampilan cetak invoice. Setelah itu di sini ada menu laporan. Di menu laporan terdapat laporan jurnal. Di sini ada periode jurnal. Bisa dipilih periodenya, kita pilih semua. Ada tanggal awalnya, kita pilih tanggal 1, dan untuk tanggal akhirnya di sini kita pilih tanggal 30. Kemudian klik cetak. Tampilan laporan jurnal dari toko kue Mukmis yaitu seperti ini.